Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 2 Mei 2021, yaitu Minggu Kantate. Di bawah terang topik, segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 150 ayat 1-6. Inilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kata memuji mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Memuji adalah sebuah sikap dan tindakan dalam memberi hormat bagi seseorang atau sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari diri kita. Dalam teks nats saat ini, kata pujian harus diberikan kepada Tuhan, sebab Ia yang telah menjadikan segala sesuatu. Dalam kitab Mazmur pasal terakhir ini nampaknya pemazmur telah sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuatan dan keperkasaan Allah. Ia merasakan langsung bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Segala pertolongan, kebutuhan, kekuatan, dan tuntunan telah pemazmur rasakan dalam menghadapi seluruh pergumulan dan permasalahan yang ia alami. Dan nyawanya selamat. Ia bukan saja diselamatkan, tetapi jauh lebih daripada itu. Ia diberikan kekayaan dan kemasyuran. Dan apa yang ia minta diberikan oleh Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang ia minta. Ia diberikan Tuhan. Segala kebaikan nampaknya telah memenuhi kehidupannya. Karena itu pemazmur mengajak seluruh isi dunia dan seluruh ciptaan Allah untuk memuji Sang Pencipta. Yang pertama, di mana, apa, dan bagaimana. Menurut pemazmur, memuji Tuhan ternyata tidaklah di sembarang tempat. Ia mengajak seluruhnya untuk memuji Tuhan di dalam tempatnya yang kudus. Itu artinya bukan semua tempat sekalipun harus dilakukan dalam segala waktu. Jika kita melihat sejarah panjang perjalanan gereja, umumnya gereja berdiri di tempat-tempat yang dianggap keramat. Misalkan pada lokasi-lokasi kuburan, lokasi di mana masyarakat sekitar mengangkat angker, di atas bukit-bukit, atau pada lokasi yang mengandung sejarah. Pada lokasi itulah altar gereja didirikan. Ini membuktikan kata kudus tadi. Artinya tempat yang diasingkan oleh sekitar. Jika kita merujuk pada akar kata kudus, hal ini adalah benar. Sebagaimana umat yang percaya telah dikuduskan, artinya diasingkan dari dunia ini, demikian juga gereja berdiri pada tempat-tempat yang diasingkan. Namun dalam perjalanannya ada pergeseran makna kudus. Sehingga kata kudus bukan lagi berarti diasingkan, dipisahkan dan lain sebagainya, tetapi lebih berubah menjadi suci atau bersih. Sekalipun pada hakikatnya segala sesuatu yang bersih tidak mungkin dicampur kembali dengan yang kotor. Tetapi kata suci dan bersih telah menjadi sorotan. Maka memuji Tuhan haruslah pada tempat yang bersih. Bukan tempat yang kita katakan lokasi, tetapi poros dan senter gereja untuk memuji haruslah kudus.
termasuk hati manusia. Artinya untuk memuji Tuhan haruslah dengan hati yang kudus. Itu sebabnya Yesus Kristus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Matius 5 ayat 23-24. Mengapa hal ini penting? Sebab tidak ada persatuan antara yang kotor dengan yang bersih, tempat dosa dan kekudusan, dan tidak dapat bersatu antara kegelapan dengan terang. 2 Korintus 6 ayat 14. Itu sebabnya pemazmur menggunakan istilah cakrawala, di mana batas pemisah antara bumi dengan angkasa, pemisah air di atas dengan air di bawah. Kejadian 1 ayat 6-7. Semuanya harus sesuai dengan pribadi Allah itu sendiri. Ia kudus, tidak bercampur dengan kegelapan, dan ia sendiri adalah perkasa, mengatasi segala sesuatunya. Yang kedua, memuji Tuhan dengan seluruh kehidupan. Menarik jika pemazmur mengajak seluruhnya dimulai dari meniup sangkakala. Sangkakala sendiri adalah alat tiup yang mengeluarkan suara. Ia terbuat dari cangkang kerang. Umumnya tidak digunakan sebagai alat musik, namun lebih kepada sirine atau pemberitahuan kepada halayak ramai bahwa akan ada situasi genting agar setiap orang waspada. Itulah sebabnya namanya sangkakala, dari kata cangkang atau sangka, dan ditiup secara berkala. Pada zaman Perjanjian Lama, alat ini dibunyikan sebagai pertanda perang akan dimulai. Jika pemazmur memulai ajakan untuk memuji Tuhan dengan tiupan sangkakala, ada kemungkinan pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa pemujian kepada Tuhan harus benar-benar dengan persiapan yang mapan. Sebagaimana perang yang harus dipikirkan matang-matang, demikian juga ibadah dan pemujian harus dilaksanakan dengan serius dan bukan asal-asal. Sebab gemuruh pujian kepada Tuhan harus menggentarkan bumi ini, agar seluruh ujung bumi menyembah Tuhan. Inilah tujuan pemujian kepada Tuhan, sebagaimana yang dituliskan oleh Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, "Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Atau mungkin kesaksian Paulus dalam Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pemujian kepada Tuhan bukan hanya sebatas seremonial semata, namun harus lahir dari jiwa yang dihidupi oleh Roh dalam seluruh aktivitas kita. Lihat bagaimana pemazmur menggunakan beberapa alat musik petik dan tiup, artinya jari jemari dan mulut, yang merupakan simbol dari karya dan perkataan. Sebab karya dan perkataan adalah kunci untuk mengenal seseorang. Manusia akan dikenal melalui karyanya atau perkataannya. Itu sebabnya karya seseorang haruslah yang berfaedah untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Demikian juga dengan perkataan hendaklah menunjukkan kebijaksanaan. Namun semuanya itu dihidupi oleh penari, yaitu gerak tubuh yang indah. Sebagai gambaran bahwa gerakan-gerakan yang harus dihidupi oleh umat beriman haruslah menunjukkan iman itu sendiri. Sebagai contoh, bagaimana mungkin orang beriman tidak menunjukkan imannya melalui sopan santun?
Semua itu harus disatukan dalam pemujian kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur menyimpulkan agar seluruh yang bernafas memuji Tuhan. Jika kita mengerti bahwa hidup kita adalah pemujian kepada Tuhan, maka kita akan menjaga hati sebagai senter tubuh kita, sehingga altar hidup kita tetap suci dan kudus. Maka semua itu akan mengalir melalui perbuatan, perkataan, dan pola kehidupan kita. Inilah nyanyian yang baru bagi Tuhan, sebab hidup kita telah menjadi hidup yang baru, yang digerakkan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Sebab Allah telah memperbaharui hidup kita melalui pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.